Oke, kita bertemu lagi di Basi Tungkin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sambil berdiskusi dengan tokoh-tokoh, orang-orang, sosok-sosok yang istimewa dan berpengalaman. Di kali pertama ini bintang tamu yang telah hadir pada saat ini yaitu Bapak Direktur Kewilayahan OKOC Indonesia, Bapak Muhammad Fikri Aziz. Wih, Bang. Siap. Salam OKOC. OKOC. Gimana nih Bang, kabarnya Bang? Sehat Bang Rama. Panggil Bang apa udah? Boleh panggil Uda, panggil Abang. Boleh Bang, bukan Datuk tapi kan. Kan udah ada gelarnya Datuk kan? Iya, kalau dia Datuk ya. Datuk, siap. Gimana? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Lagi menikmati suasana Sumatera Barat. Gimana? Enak gak Sumatera Barat? Sumatera Barat itu selalu membuat rindu. Oh iya? Rama, ya. Baik dari kulinernya maupun dari suasananya. Apalagi kalau main ke daerah pantainya. Iya. Terus ada banyak destinasi-destinasi baru ya. Jadi kalau kita ngelihat orang Jawa mungkin yang nama tinggal di Jawa ngelihat Sumatera Barat itu kayak Jogjanya Pulau Sumatera. Oh iya. Kenapa kita bilang Jogja? Karena wisata atau destinasinya tuh ada terus setiap tahun gitu. Kalau kita ke Jogja kan tiap 2 tahun sekali ada yang baru terus, ada yang baru. Nah sekarang kan di Sumatera Barat juga kan kayak saya baru dengar ada kayak Puncak Lawang, terus ada Lubang Basuro, itu kan 10 tahun lalu mungkin nggak dikenal orang gitu. Nah, yang abang baru-baru tahu sekarang itu yang lebih kenanya di mana tuh? Mungkin karena apa ya? Karena sekarang udah zamannya sosial media ya, zamannya Instagram. Jadi kadang hal-hal yang baru itu tanpa bisa dibendung atau tanpa dipromosikan oleh pemerintah daerah, itu udah menjadi sebuah destinasi atau tempat yang dicari sendiri gitu. Kayak di Agam ya, ada Puncak Lawang di Agam ya kalau saya nggak salah. Terus ada kemarin saya mampir ke coffee shopnya di Hotel Maninjau Indah, Palantabo, katanya lagi hits juga ya. Iya. Banyak selebgram yang main, jadi kayak cepat aja gitu. Jadi kayak pemerintah kan dibantu juga sama. Berarti pengaruh sosial media ini sangat ini juga ya ke berbagai ini ya, ke perwisataan daerah ya. Luar biasa, tinggi banget. Jadi memang sudah sepantasnya lah atau sudah sepatutnya lah kepala-kepala daerah kita juga memaksimalkan sosial media itu sebagai sarana gratis dalam memasarkan pariwisatanya, karena kita tahu sumber daya alam itu hari ini kan bakal habis ya. Iya. Dikeruk terus. Nah memang potensi pariwisata itu yang tak akan habis gitu. Jadi makanya kenapa mungkin kita lihat sekarang ada startup kayak Traveloka, Tiket.com itu luar biasa valuasinya ya, karena memang pariwisata itu sebuah tuh ekonomi kreatif yang menjanjikan juga. Nah jadi sekarang kita kan sama teman-teman nih ya. Ini sebagai bentuk usaha kita buat mempromosiin daerah Sumatera Barat. Ini salah satunya dengan media gitu kan. Makanya kita terjun media gitu, Bang. Siap, mantap. Nah, oke. Sekarang sebenarnya Bang Fikri ini tangan kirinya Om Sandi Uno. Itu gimana, Bang? Tangan kanannya Pak Direktur ini ya, Pak Ketua ya? Saya tangan kanannya Bang Rama. Basi Tungkin. Karena Basi Tungkin ini kata channel paling hits di Sumatera Barat. Audiens 10.000 orang. Channel yang paling termasyur. Gimana ceritanya? Kalau kita sih apa ya? Mungkin saya mau cerita tentang gerakan kewirausahaan OKOC ya. Oke. Kalau kita boleh sedikit cerita. Sekalian promosi nih di channel paling hits di Sumatera Barat ya kan, Basi Tungking. Jadi kalau saya boleh cerita, OKOC ini adalah sebuah gerakan kewirausahaan nasional, ya kan? Iya. Masuk sore enggak? Ya, OKOC ini adalah sebuah gerakan kewirausahaan nasional yang memang sifatnya adalah sebagai gerakan sosial digagas oleh Bang Sandiaga Uno sebagai pengusaha yang memang sudah
ya sudah kita kenal lah sama-sama di Indonesia. Jadi kalau searching Bang Sandi di Google itu udah banyak tuh cerita pengusahanya. Nggak usah tanya lagi, Bang Sandi usahanya apa gitu. Kita bisa searching sendiri. Iya, Nah, iya, iya. Bang Sandi ini yang hari ini punya portfolio dan punya rekam jejak di bisnis yang memang positif, menciptakan nih waktu di Pilgub DKI sebuah gerakan yang menjadi salah satu janji politik beliau di DKI Jakarta waktu Iya, itu. awal mulanya emang dari DKI. Awalnya dari janji politik dan sampai hari ini OKOC pun masih berjalan di DKI Jakarta. Masih ya? Masih berjalan karena itu janji politik. Kalau janji politik itu harus diimplementasikan ke RPJMD gitu ya? Wajib. Oh, masuk gitu, ke wajib. RPJMD? RPJMD. Wah, wajib. baru tahu aku. Dan memang itu harus terus dilaksanakan sampai akhir masa jabatan Anies Sandi. Oh. Nah sekarang Bang Sandi yang hari ini digantikan oleh Bang Ariza Patria, Bang Ariza pun punya komitmen juga sebagai wakil dari Partai Gerindra ya yang mengusung kemarin untuk menjalankan OKOC yang sudah digagas oleh Bang Sandi. Iya, iya, iya. Jadi kalau boleh cerita, OKOC ini memang sebuah gerakan sosial kewirausahaan yang memang memiliki misi dan visi untuk bagaimana membuat sebuah inkubasi. Mungkin kalau anak sekarang startup bilangnya inkubator, ya kan? Jadi inkubasi dalam artian bagaimana gerakan ini akan menjadi sebuah gerakan yang menggulung. Gerakan menggulung dalam artian gerakan yang memang dari awal bisa menggrab calon-calon pengusaha, bisa menggrab orang yang sudah berwirausaha dan men-scale up. Jadi kalau yang belum punya usaha bisa jadi wirausaha, yang sudah punya usaha bisa naik level. Oh, bisa nih. buka dari baru gitu ya, Bang? Bisa dari baru karena OKOC sendiri punya kurikulum nih, Bang Rama. Kurikulumnya namanya 7 Pas. Mungkin bisa di searching juga kalau teman-teman ingin kepo nih sama OKOC di okoc.net. Jadi di situ ada 7 Pas yang kita punya kurikulum itu, di mana kita mulai dengan pendaftaran, kita bilangnya di P pertama. Pendaftaran, terus di situ nanti ada pelatihan. Setelah pelatihan ada pendampingan. Setelah pendampingan ada pemasaran, terus sampai P. Oh, berarti alurnya dari jadi kita ada jenjangnya, persiapan gitu ya? Kita ada jenjangnya. Jadi kita punya jenjang. Yang 7 pas tadi. Ya, ibaratnya kalau sekolah nih kita dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Nah, udah kelas 6 dapat ijazah dia nanti. Oh gitu. Berarti selama jenjang itu selalu didampingin dari OKOC Indonesia. Jadi makanya di DKI sendiri waktu Bang Anies Sandi ini di awal-awal masa jabatan dan sampai sekarang setiap hari Sabtu itu di tiap kecamatan tuh ada bisnis klinik. Jadi kalau anak muda mau wirausaha nih, datangnya ke kecamatan. Nanti di sana ada coachnya yang standby. Oh, asik juga ya? Asik, ada coach yang standby. Mau bisnis apa? Misalnya kopi gitu. Nanti diajarin tuh. Coffee shop, awal mula membukanya ini. Cari modalnya di sini. Kalau mau cari modal, kita harus punya apa nih? Harus punya izinnya, harus punya laporan keuangannya. Sampai nanti dicariin akses permodalannya. Dan Bank DKI sendiri sudah mengucurkan modal juga untuk gerakan beberapa wirausaha. Oh, berarti yang sudah selain disupport dari OKOC-nya, pemerintahnya juga harus support juga berarti ya? mensupport, karena memang salah satu dari target atau cita-cita OKOC adalah kita ingin menghasilkan wirausaha-wirausaha memang yang layak nantinya didanai oleh baik bank daerah ataupun bank nasional. Gimana caranya? Caranya ada dilatih dulu nih Bang Rama. Dilatih dulu dari mulai ide bisnisnya, dari mulai cara pemasarannya, dari mulai pembuatan laporan keuangannya, sampai semua rapi, baru nanti oh ini udah layak nih. Jadi ibarat kayak kita sekolah tuh sampai dapat ijazah. Nah, ijazahnya itulah yang tandanya kalau dia udah lulus nih di sekolah OKOC yang sebagai yang layak lah. Iya, ibarat setelah beberapa penilaian dari tim OKOC gitu kan, terus udah diibaratkan telah mampulah untuk membangun secara mandiri. Ya, jadi kita seperti membuat standar. Standar itu yang kita harapkan bisa dipakai oleh bank daerah maupun bank nasional untuk didanai. Karena mungkin Bang Rama juga sering dengar di ya khususnya mungkin di negara kita ya atau di daerah-daerah banyak pendanaan-pendanaan yang bersifat mikro yang suka salah sasaran. Gitu. Misalnya ada pendanaan untuk kur nih yang lagi rame kan. Kadang kalau kita ibaratnya nggak punya data yang baik tentang UMKM ini yang akurat,
yang ada nanti Kure itu salah sasaran, dikasih ke bukan pengusaha atau dikasih ke pengusaha tapi ternyata mindsetnya dia belum pinter nih, akhirnya Kure dijadiin Iya, buat belum konsumsi. terbina dengan baik lah, Iya, sesuai akhirnya dengan harapan yang dari OKOC betul, tadi ya. akhirnya dibuat konsumsi, ya kan. Banyak kan kredit-kredit macet dari dana yang bergulir itu ternyata dana nggak bergulir. Karena apa? Karena bantuan modal tapi dikonsumsi buat beli beras, buat makan, bukan buat diputar buat jalan-jalan, usaha. bukan buat bisnis. Oh. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena mindsetnya tadi belum selesai. Iya, iya. Gitu. Makanya di situ dididik di OKOC sebagai gerakan kewirausahaan nasional, bagaimana yang pertama pelatihan kita mindset dulu nih. Oh, mindset dulu Ya ya. kan, bisnis itu buat diputer, modal bisnis itu buat diputer, buat jadi bahan kita beli bahan pokok atau buat kita pemasaran, bukan buat konsumsi. Oh, iya, Kan itu basic ya. Nanti ada pelatihan lagi yang lebih dalam, pelatihan pemasarannya, pelatihan cara pembuat produk, pelatihan pelaporan keuangan. Waduh, detail banget ya, Bang. Detail banget. Nah, itu kira-kira ada nggak range rata-rata dari mulai awal sampai dia dapat ijazah? Kalau kita kan nih SD 6 tahun Iya, contoh 6 kan, tahun. atau SMP 3 tahun kan. Paling kuliah tuh Ya. pada rada-rada naik turun gitu kan. Nah, kalau di OKOC gimana itu? Kalau di OKOC sendiri kita ada silabusnya juga. Oh, ada Level silabusnya ya. juga. Ada Waduh. silabusnya juga, ya kan? Dapat Jadi- IPK dong. Dapat IPK. Makanya garansi IPK tadi ya nanti dia akan layak dimodali. Jadi saat dia sudah selesai nih dari silabus itu, berarti tanpa kita kasih ijazah yang otentik pun, dia secara bisnis sudah nggak usah dicari modal lagi, dia udah bisa nyari duit sendiri, dia udah bisa nyari modal. Oh ya, karena yang mindset tadi itu yang dibangun dari awal Sudah sampai. rapi. Jadi secara bisnis, Oh, ibarat gitu. kita bilang bisnisnya di rumahnya udah cantik. Nah, gitu. cuman anggapan orang kebanyakan kan orang pengen ikutan kayak yang gini-gini ya, kayak OKOC, lembaga-lembaga lain swadaya gitu ya. Karena kan orang carinya pendanaan, Bang. Itu gimana tuh, Bang? Itu yang ya mungkin saya sebagai Mungkin ya hambatannya di mana atau di paham. Memang ini salah satu pertanyaan yang sering ditanya ya. benar. Karena saya sebagai direktorat kewilayahan kan kebetulan memang mengurusi gerakan OKOC di daerah-daerah dari Aceh sampai Papua. Widih. Gitu ya kan. Lumayan lah kalau kerjanya. Keren Jadi, nih. kalau besok ada yang mau aktif di OKOC, mau ikut keliling-keliling Indonesia, gabung ke OKOC, Daftarnya gimana tuh, Bang? masuk, dikasih notes di bawah, mau gabung di kewilayahan gitu Iya, ya. siap. Nah, jadi kawan-kawan, dan sanak saudaranya kalau ada yang pengen gabung di gerakan OKOC nih, Bang Fikri dari Direktur Kewilayahan membutuhkan banyak tenaga-tenaga berkompeten tuh. Jadi nggak cuman dari sumber daya finansial ya, kita juga butuh sumber daya manusia ya, Bang. Dan ini gerakan nasional kewirausahaan, jadi memang gerakan sosial. Jadi memang kita butuh orang-orang yang berjuang sosial untuk membangun UMKM di Indonesia gitu. Jadi baik lagi tuh, seperti yang pertanyaan Bang Rahman tentang permodalan tadi, Iya, iya, iya. banyak di daerah-daerah yang emang nanya, ini OKOC mau bagi-bagi modal ya? Wah, deh, gila kan? deh. Ini OKOC. Oh, ini memang Haji mumpung nih, kalau gitu. ditanya itu saya jawab iya benar. benar ya. Bagi-bagi modal dalam menata bisnis. Modalnya apa? Modalnya ilmu, ya kan? Modalnya sistem, ya kan? Karena sistem yang dibangun itu akan membawa mereka ke sebuah jaringan yang nantinya akan ya menjadikan mendapatkan kapital lagi gitu. Dan kapital sendiri kan perlu kita ketahui ya di zaman startup ini. Iya. Bukan hanya berbicara tentang angka gitu, tapi juga berbicara tentang value. Mungkin kita pernah diskusi juga di teman-teman startup muda bagaimana Gojek itu di awal itu belum punya profit, tapi secara value dia naik terus gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, hari ini juga begitu. Ada value, ada profit, dan ini belum tentu linear gitu. Bisa profitnya turun ke bawah, bisa value naik ke atas gitu. Ini yang harus dipahami. Jadi berbisnis di awal itu tolak ukur value itu nggak cuma ngomongin profit. Nah, jadi memang kalau setiap ditanya apakah OKOC bagi-bagi modal, saya bilang di tiap-tiap daerah pasti iya gitu. Kita akan membagi modal dalam bentuk sistem, dalam bentuk pelatihan. Nah, itu selaras dengan konten kita hari ini, Bang. Oh, siap. Kita kan sambil belajar, sambil berdiskusi, menyaring informasi, pengalaman-pengalaman dari Bang Fikri kan. Ini luar biasa nih konten nih. Makanya nonton Basi Tungkin, ya nggak, Bang? Siap, kita masih banyak belajar sama Basi Tungkin. Mohon arahannya dari Basi. Nah, gini, Bang.
Abang kan lagi jalan-jalan nih di Sumatera Barat. Ya. Nah, Abang ngelihat UMKM di Sumatera Barat gimana nih? UMKM di Sumatera Barat ya. Mungkin saya sedikit mau cerita tentang kenapa OKOC ini juga menaruh perhatian lebih di Sumatera Barat. Memang kita tahu Sumatera Barat atau Minangkabau ini adalah sebuah daerah dan provinsi penghasil, mungkin kalau di ranking salah satu top 5-nya lah entrepreneur di Indonesia. Oh, iya. Gitu. Jadi memang apa ya, bisa dibilang salah satu panutan pengusaha di Indonesia ya, salah satunya lahirnya di Minangkabau. Kita bisa cek lah, ada Pak Hairul Tanjung yang biggernya, kan yang punya darah Minangkabau juga. Ada Bu ownernya Wardah ya, yang juga memang kemarin baru bikin masjid ya, kalau saya nggak salah, CSR. Ada restoran sederhana yang di tiap provinsi itu ada gitu, semua rata-rata orang Minangkabau. Jadi memang OKOC sendiri berharap beberapa daerah-daerah yang punya historis tentang dunia kewirausahaan ini bisa menjadi role model dalam artian bagaimana pengusaha-pengusaha di Minangkabau ini bisa menginfluence teman-teman atau anak-anak muda di Minangkabau sendiri untuk jangan sampai kalah nih sama senior gitu ya kan. Kalau seniornya bisa menasional, bagaimana caranya yang muda-muda bisa mendunia gitu ya kan. Dan memang Sumatera Barat itu punya potensi besar yang kita tahu. Selain punya SDM yang luar biasa, Sumatera Barat hari ini punya alam juga yang luar biasa kan. Iya, benar banget. Yang tadi saya cerita di awal ya kan, bagaimana alam Sumatera Barat ini memang benar-benar sebuah anugerah ya dari Tuhan. Dan memang di OKOC sendiri kita punya gerakan namanya OKOC Halal dan OKOC Tourism. Jadi memang kita banyak berdiskusi di ibu kota sebelum COVID-19 ini menyerang dan menerpa kita. Tourism ini memang menjadi salah satu ekonomi primadona. Dan saya masih yakin setelah pandemi ini berlalu, yang meledak pertama ini tourism. Dan Sumatera Barat punya potensi itu gitu. Nah, terakhir kan dari pemerintah pusat kan menggadang-gadang tourism premium, Bang. Iya kan? Nah, itu kayaknya arahnya juga ke sana ya, Bang? Atau gimana? Jadi memang kalau kita banyak berbicara di Jakarta ngomong tentang industri halal. Jadi saya juga pernah berbicara beberapa kepala daerah di Sumatera Barat, bagaimana hari ini Sumatera Barat sebagai salah satu basis Muslim terbesar juga gitu, hari ini masih menjadi provinsi nomor 2 ya, kalau saya nggak salah, di bawah NTB. Jadi memang luar biasa NTB sebagai daerah yang nggak jauh dari Bali, ternyata industri halalnya bisa meraih peringkat pertama. Sumatera Barat peringkat kedua. Dan kalau saya nggak salah DKI itu peringkat ketiga. Jadi industri halal ini sebuah jadi masa depan, Mas Rama. Kenapa kita bilang masa depan? Karena industri halal itu, kalau saya sedikit boleh cerita, dia nggak berbicara tentang syariat aja, tapi di situ dia berbicara ngomongin eco-life, ngomongin tentang environment juga di sana. Iya, harus Jadi, jadi bagaimana kita menggunakan produk-produk ini yang, mohon maaf, hari ini yang kita masih gitu ya. menggunakan plastik, kita bisa beralih ke satu yang namanya. Oh, itu masuk ke halal juga Itu masuk ke halal juga gitu. Jadi turunan halal itu luar biasa. Waduh, luas banget turunan halal Kita berarti di ya. OKOC sendiri belajar industri halal tourism itu sampai ke Jepang. Ternyata di dunia ini yang nomor 1 itu adalah Jepang, bukan Indonesia. Waduh, Itu keren kan juga luar ya. biasa kan? Jadi kita jadi pertanyaan gitu. Berarti kan Jepang ini melihat hal industri ini bukan hanya ngomong dari sisi religi, Iya. tapi dari sisi kenyamanan. Karena saat kita udah ngomong hal tourism, kita akan diberikan choice tuh. Ini yang makanan halal, ini yang makanan non halal gitu. Jadi buat teman-teman yang vegan nih juga jadi nyaman gitu. Iya, Kan sekarang vegan nih lagi hits nih. lagi hits banget ya, lagi hits in banget nih, Bang. Lagi in banget. Gue vegan nih, gue vegetarian nih. Iya, Ini iya, nggak iya. bingung gitu. Yang di sini berarti yang halal, di sini non halal. Yang halal Itu udah dikategorikan semua, Bang. udah dikategorikan semua. Belum nanti yang kita ngomongin tentang eco life tadi kan, bagaimana pantai-pantai kita jadi lebih bersih. Iya. Jadi memang kenyamanan sih
hal Sampai itu. ke sana Mungkin kalau Mas Rama bicara premium tourism ya, itu semua ada di halal harusnya tourism. di sana ya. Dan Sumatera Barat punya potensi untuk jadi the biggest halal tourism bahkan di Asia gitu. Jadi dalam kronologisnya itu dari hulu ke hilir, kalau di Sumatera Barat di bagian mananya yang harus dioptimalkan, Bang? Semuanya punya potensi ya. Sumatera Barat ini kaya banget ya. Saya sempat main juga ke Padang Mangate ya, di 50 kota ya. Mungkin nggak tahu sekarang masih dibuka atau enggak. Saat ada desainer yang Miranda ke sana kan viral langsung di Instagram. Iya. Mulai itu, dan memang orang sampai bilang ini New Zealand Indonesia gitu. Padahal mungkin menurut saya Indonesia tuh jauh lebih keren dari New Zealand gitu. Kenapa New Zealand yang namanya naik? Berarti kan di situ ada ngomongin branding, promosi gitu. Nah, di situ yang kita perlu benahi sebenarnya. Jadi memang kita melihat sosial media ini sebagai sarana yang paling efisien lah. Efisien, gratis, dan memang nextnya kita mengarahkan bagaimana nantinya teman-teman ini sudah jadi konten kreator juga dengan bisnisnya. Oh gitu ya. Jadi selain jualan produk, mungkin next dia juga bisa dapat income dari media-media yang mereka pakai, channel-channel yang mereka pakai, baik YouTube, Instagram, Twitter maupun Facebook ya gitu. Berarti double income dong. Double income, karena memang ya hari ini kita nggak bisa pungkiri ya, teman saya Muhammad Asad kemarin di pelatihan OKOC pernah cerita juga, kita memasuki masa yang dimana data itu lebih mahal dari minyak sekarang, ya kan? Kita ngomongin big data gitu. Berarti zaman itu udah berubah banget. Dan memang sosial media, channel-channel itu mereka punya pemetaan dan demografi yang luar biasa ngomongin big data. Kayak hari ini misalnya kita jualan kopi gitu ya kan, kita mau jual ke Padang, kita tinggal masukin aja tuh ads-nya, kita pilih kota Padang gitu, ini tertarget gitu, dan semua itu udah ada lewat big data tadi. Makanya kenapa Gojek di awal itu profitnya turun, value-nya naik, karena big data mereka makin detail gitu. Mas Rama biasa bolak-balik kemana nih ya kan, dari rumah ke kantor seminggu 7 kali pakai Gojek, nanti dia tahu tuh di tiap trip Mas Rama selalu berhenti di coffee shop gitu ya kan, detail semua ya kan. Akhirnya besok dia punya GoFood, jualan kopi, dikirimin dulu ke Mas Rama karena Mas Rama suka beli kopi. Oh gitu ya? Sampai sedetail itu. Waduh. Gitu. Kenapa Alibaba punya valuasi yang besar? Karena dia punya big data untuk B2B-nya juga. Kenapa Bukalapak, Tokopedia semua punya investor yang besar, karena mereka udah tahu nih gitu, penjualan misalnya di Kota Padang karpet paling tinggi penjualan, besok penjual karpet itu dihajar tuh pakai email dari distributor karpet dari luar negeri maupun dalam negeri, pasti beli dong, dan semua udah tepat sasaran gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir mereka ambil, dan itu cuman bisa dipakai big data. Makanya kita tunggu nih aplikasi-aplikasi jagoan dari Sumatera Barat nantinya. Aduh tuh pesan dari Direktur Kewilayahan OKOC Indonesia khusus Sumatera Barat, optimalkan penggunaan big data untuk memaksimalkan usaha ya. Ini saya izin dulu ya. Oh ya boleh. Minum. Kita ada air mineral dari OKOC ini. Nah ini juga salah satu bentuk gerakan kewirausahaan kita. Bagaimana hari ini kita bekerja sama dengan salah satu distributor lokal. Kenapa kita harap kita bisa bekerja sama dengan distributor lokal? Kita ingin menekan harga aktualnya, harga mineral yang nantinya kita bisa ambil selisih profitnya untuk agen-agen. Jadi kalau misalnya Mas Rama punya saudara nih baru lulus, belum ada kerjaan gitu ya kan, telepon aja, belum ada kerjaan ya, mau jadi agen air OKOC nggak gitu, ya kan? Nanti kita drop air di sana, mungkin sistemnya bisa beli putus ataupun konsinyasi, nanti dia bisa dapat profit tuh dari selisihnya, dan harganya masih make sense untuk dijual lagi. Di situ kita buka lapangan kerja. Bayangkan kalau satu provinsi aja kita punya 100 agen. 100 agen itu satu agen punya 2 orang operator, berarti udah 200 lapangan kerja yang kita punya. Nah ini kita ngomongin hal simple dari air mineral. Oh berarti jaringan itu yang akan dibangun oleh OKOC. Waduh luar biasa OKOC Indonesia. Minum dulu ya. Oke siap, aku juga minum lah. Ini kalau saya nggak salah nih pabriknya di Solok yang ini. Oh di Solok ya? Iya.
udah sampailah kita di penghujung kegiatan ini, Bang. Siap. Mungkin terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bang Fikri selaku Direktur Kewilayahan OKOC Indonesia. Anak buah Bang Rama di Sumatera Barat. Ampun. jaga. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ketua ya. Siap. Juga support kita ya. Terima kasih. Bang Iim. Aim, Dan juga terima kasih kepada founder OKOC founder Indonesia. OKOC Bang Sandiaga Sandiaga Uno. Mungkin support terus UMKM Indonesia, UMKM kuat, Indonesia maju. Siap. Makasih banyak. Mungkin pesan terakhir saya, setitip pesan kepada para pemangku adat, kepala daerah, baik Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Bupati, minta disupport terus gerakan kewirausahaan, karena seperti Mas Andi bilang, UMKM ini adalah 90% dari perputaran ekonomi di Indonesia. Bahkan 95% lapangan kerja itu ada di UMKM. Jadi saat kepala-kepala daerah ini bisa punya keberpihakan yang lebih sama UMKM, insya Allah ekonomi kita pasti berjalan dengan baik. Ya, makasih banyak nih buat Ya, Bang Rama, terima kasih banyak Bang Mbak Fikri. Sitingking, Bang Ari di belakang Ya, kamera, oke. dan Ada Ari, kawan-kawan. ada Vidivik, thank Nah, you. Vidivik, makasih banyak. Kita juga berterima kasih kepada Opung Coffee. Opung Coffee. Terima kasih Opung Terima kasih Opung. telah memfasilitasi kita pada Siap. hari ini. Siap. Oke, jangan lupa ikuti terus konten kita di Mbak Situngki. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Oke, Oce. Siap. Bye-bye.